Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita sudah memasuki tema 2. Jadi mohon disiapkan kitab tema 2-nya. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang bahasa Indonesia. Materinya benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba anak-anak buka kitab halaman 6. Nah, di situ ada bacaan dengan judul Bermain Perahu Kertas. Coba kita baca bersama-sama. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, di dalam teks bermain perahu kertas, ya, setelah dibaca bersama-sama, di situ ada benda apa saja? Iya, di situ ada benda namanya perahu kertas. Nah, perahu kertas ini terbuat dari kertas, ya. Cara memainkannya, perahunya diapungkan di dalam baskom berisi air, seperti yang ada pada gambar halaman 6 di kitab, ya. Nah, selain diapungkan di dalam baskom berisi air, perahu kertas juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan. Nah, di saat hujan kan jalan-jalan penuh dengan genangan air. Nah, gitu setelah hujan anak-anak bisa bermain, membuat perahu kertas, lalu diapungkan pada genangan air yang ada di dekat rumah kalian. Nah, perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Nah, kalau ada angin, perahu bisa berlayar karena ada layarnya. Itu. Bacaan selanjutnya ada di kitab halaman 13. Nah, mari kita baca dulu bersama-sama. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutarkan simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Oke, di dalam teks bermain simpai ada benda namanya simpai. Nah, anak-anak tahu simpai itu? Iya, simpai itu alat ya, kadang digunakan untuk bermain, kadang digunakan untuk berolahraga. Bentuknya lingkaran, ya. Cara memainkannya dengan memutarkan simpai di pinggang. Nah, kemudian pinggang digoyangkan, akhirnya simpainya berputar. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, tuh. Di sini ada benda namanya adalah simpai. Ya, simpai terbuat dari rotan, ya. Nah, warna simpai apa warna simpai? Kalau terbuat dari rotan berarti warnanya adalah coklat, ya. Bentuknya simpai. Nah, kalau diputar-putar di dalam pinggang, di pinggang itu berarti bentuknya adalah lingkaran, ya. Terus permukaannya, bagaimana permukaan simpai? Nah, permukaan simpai itu kasar apa halus ya?
Iya, permukaannya halus ya. Nah, simpai ini ada yang terbuat dari rotan, ada juga yang dari plastik ya. Anak-anak pasti tahu ya, ada yang terbuat dari plastik itu. Nah, kegunaannya untuk bermain dan juga untuk berolahraga. Nah, selain simpai, kira-kira bentuk apa saja, benda apa saja yang bentuknya lingkaran? Coba kalian sebutkan. Iya, benda-benda lain yang berbentuk lingkaran selain simpai ada jam dinding. Nah, bentuknya lingkaran ya. Ada lagi piring. Nah, itu bentuknya lingkaran. Apalagi ya bisa kalian sebutkan sendiri ya. Nah, bacaan berikutnya yaitu ada di halaman 21. Benda-benda di sekitar kita. Mari kita baca bersama-sama. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda memiliki sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Oke, nah ini benda-benda di sekitar kita itu memiliki sifat yang berbeda. Ya, contohnya ada yang ketika dipegang dengan tangan ya, permukaannya itu ada yang halus, ada yang kasar ya, ada juga benda yang basah. Nah, contoh benda yang kasar ketika dipegang ada pasir ya, batu. Terus ketika kalian memegang kulitnya pohon di batang itu, nah itu kan bentuknya kasar. Ya, permukaannya itu kasar. Terus yang benda yang basah adalah air. Selain air yang basah-basah, ada minyak goreng, ada sirup, ada kecap. Nah, itu benda-benda yang basah itu ya. Terus sifat-sifat dari benda itu juga berbeda. Ya. Selain sifat ada bentuk. Nah, bentuknya benda itu ada dua macam. Ada yang bentuknya tetap, ada yang bentuknya berubah. Nah, yang bentuknya tetap ini, nah, secontoh di teks ini ada pensil dan kertas. Nah, caranya supaya tahu bentuknya itu tetap apa tidak. Nah, dengan memindahkan pensil dan kertas. Nah, coba sekarang kalian pegang pensil, ya. Nah, pensil kan sudah kalian pegang. Coba kalian letakkan ke meja atau ke lantai. Nah, apakah bentuknya berubah setelah kalian pegang? Nah, tidak kan? Bentuknya tetap. Tuh. Nah, kalau air, nah coba kalian ambil air dalam gelas. Air dalam gelas ya, kalian letakkan di lantai atau di meja. Kemudian kalian siapkan botol. Nah, kalian pindah air itu yang dari gelas dipindah ke dalam botol. Nah, awalnya air itu bentuknya seperti gelas, ya kan? Kemudian dipindahkan ke dalam botol. Nah, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, itu penjelasan mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum difahami, silakan bertanya. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.